Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Sabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG Jumat ini melemah 0,7%, tutup di 7161.26. Candlenya masih lower high lower low. Tutup di bawah 7200 dan masih seperti yang dibahas kemarin sih ya. Kalaupun ke bawah 7200 ya sedikit di bawah 7200 masih oke lah, meskipun masih terbuka peluang IHSG untuk ngetes 7000 sih. Cuman harapannya di area-area ini ada tanda-tanda rebound di minggu depan, karena kalau ini rebound dan berhasil tutup di atas 7370 atau setidaknya tutup di atas 7322 lah ya, itu ada setup CB1 dan ada setup untuk rebound lagi gitu, berpeluang ngetes 7800-an lagi. Tapi kalau enggak dan malah turun ke bawah 7000, ya diajak sabar lagi, kita nunggunya di 6700, berarti 6700-an lah ya gitu. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 7000 IHSG, seturun-turunnya IHSG ya. Kita lihat dalam waktu dekat di minggu depan lah. Lanjut, sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama, Medco di Jumat ini melemah 2,6% ya. Kemarin sempat ada strategi belinya di dalam kotak hijau ini nih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1100. Jadi sementara ini masih bisa di hold selama nggak tutup di bawah 1100. Berikutnya MTEL, strategi yang sempat ada di rekomendasi juga. Rekomendasi tanggal 15 November 2024. Strateginya beli di 570. Udah dapat barang harusnya hari ini karena low hari ini di 565. Stop lossnya kalau tutup di bawah 550, jadi aman disimpan hari ini ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 695. Berikutnya AMMN, strategi beberapa hari yang lalu belinya di 9050, hari ini baru disamperin, baru diangkut order belinya, dan masih aman disimpan ya buat yang udah punya barang nih. Stop lossnya kalau tutup di bawah 8575, target TP1 di 10100, TP2 nya di 11 ribuan. Berikutnya ada Arto yang masih relatif aman disimpan, strategi beberapa hari yang lalu. Selama nggak turun dan tutup di bawah 2360 aman disimpan lah ya. Targetnya di 2730. Mudah-mudahan bisa ke sana. Berikutnya ada Astra. Ya, ini Astra sementara ini di hold, tapi tetap waspada karena kalau tutup di bawah 4900 mau nggak mau exit dulu sih. Saya pilih exit dulu, terus tunggu di 4780 atau di area hijau yang bawah gitu ya. Berikutnya BBTN juga masih di area beli, ini masih aman disimpan buat yang belum punya barang kemudian berminat, masih bisa dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1235. Target TP1 masih di 1445. Terus Inco yang hari ini doji candle inside bar, tutup di 3820. Simpan dulu buat yang udah punya barang, nggak masalah. Kalau misalnya udah nggak tahan nyimpennya, mau dijual juga nggak apa-apa juga sih. Tapi dari setup yang udah ada, kemarin beli di 3730, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3610. Jadi karena belum turun dan tutup di 3600 atau lebih bawah, masih aman disimpan jadinya. Mudah-mudahan lancar ke 4000 target TP1 nya. Target TP1 di 4000 maksudnya ya. Dan target TP2 ada di 4200-an. Kemudian yang berikutnya Indi. Ini yang nggak enak karena Indi hari ini tutup di 1425, di bawah 1430. Jadi ada sinyal sell. Baiknya sih dijual dulu ya si Indi, karena
ada peluang Indi ngetes paling enggak 1390 atau malah order block yang bawah ini nih. Nah, jadi saya akan pilih exit dulu si indinya, nggak apa-apa sih cut loss dulu, kalau emang harus cut loss ya cut loss dulu. Tapi nggak langsung ditinggal karena indi ada change of character ya, dari yang tadi strukturnya downtrend begitu naik breakout 1600, strukturnya nggak downtrend lagi malah cenderung uptrend. Harapan saya nyampe ke area hijau-hijau itu tuh indi koreksinya, jadi nanti bisa di buyback lagi di area 1345 sampai 1300 area belinya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada membal, ada confirm sinyal beli atau sinyal bullish reversal lagi di sekitar 1390, kalau setelah tes 1390 dan mantul ada rejection lagi di situ, ada pola reversal lagi yang cukup kuat di situ, boleh dibeli gitu sih. Jadi masih masukin ke dalam watchlist intinya, cuman sementara ini ya cut loss dulu. Berikutnya MDKA. Ini juga cut loss MDKA-nya karena turun dan tutup di bawah 2160. Cuman masih bisa dipantau karena masih belum ke bawah 2060 nih. Sebelumnya si MDKA strukturnya kan downtrend ya. Begitu naik dan breakout 2570 di awal Desember 2023 kemarin tuh, strukturnya jadi nggak downtrend lagi, minimal sideways lah. Jadi si MDK ini cenderung sideways dengan high value-nya di 2970, jadi harus breakout 2970 supaya ada break structure untuk naik dan lanjut uptrend gitu ya. Sementara ini kalau misalnya masih sanggup diterima dan mau hold, ya stop lossnya kalau tutup di bawah 2060 itu toleransinya di situ. Kalau masih bisa lebih longgar, kalau enggak exit dulu, cuman dipantau. Kalau ada tanda rebound lagi dibeli, stop lossnya baru kalau tutup di bawah 2060 itu paling. Pilih salah satu gitu ya. Lanjut ada KKGI yang masih aman disimpan ya. Ini masih di area beli, jadi buat yang belum punya barang dan berminat silahkan dibeli KKGI nya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 525. Kemudian main masih aman disimpan juga, hari ini menguat 2%, tutup di 760. Stop lossnya kalau tutup di bawah 710, jadi aman disimpan dan semoga lancar ke 840. Kemudian Pegeo strateginya kemarin itu beli di 1065 ya. Masih floating minus tapi masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 990. Jadi sementara di hold dulu nggak apa-apa, masih aman. Lanjut kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Saham yang di request adalah MTDL. Oke, pertama MTDL ini kalau ngomongin setup, ada setupnya di tahun lalu. Setupnya ada di November 2023 dan belum nyampe target full cycle. Target full cycle-nya di 745 750. Dan kemudian kalau kita perhatiin di bulan Juli ini udah sampai bahkan tutup di atas extend target TP2 sih harusnya ini ya. Coba ini saya geser satu di sini, yang mana ya, ini deh, kok hilang. Nah ini sempat tutup di atas extend TP2, bertahan di situ kemudian turun, pasangannya berarti area belinya di extend TP1 di 580 585. Udah disamperin di sini udah dites di area di sekitar bulan Agustus. Kemudian singkat cerita sejak Juli sampai sekarang cenderung sideways. Kalau range paling atas dan bawahnya itu, nah gini ya, jadi kelihatan
dari range 570 sampai 590, tapi kelihatan ini ya range-nya menyempit. Harapannya berhasil tutup dan bertahan di atas 680 atau breakout 690 lah sekalian. Tapi setidaknya nggak ke bawah 570 lagi tuh oke. Atau nggak bertahan setidaknya di bawah 600 lagi itu oke. Berarti peluang untuk lanjut ke target full cycle di 745 masih lebih besar. Harapannya gitu, selama nggak bertahan di bawah 600. Itu paling sih. Kalau baru mau beli, harga sekarang ini cenderung di tengah sih. Paling enak emang di 585 580 belinya. Jadi kalau sekarang saya cenderung buat yang udah punya barang aja di hold sambil dipantau. Kalau tutup atau bertahan di bawah 600 ya exit, atau kalau mau langsung pasang elite sell boleh di bawah 570. Itu paling ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Senin tanggal 18 November 2024. Tapi sebelumnya saya mau kasih info dulu. Infonya adalah tanggal 26, 27, 28 November 2025 kami adakan kampus cuan level basic. Ini adalah level yang pertama. Jadi kampus cuan itu adalah serial workshop ya. Serial workshop dari level paling basic, paling nol tentang saham tentunya, sampai ke level yang expert, atau ya level yang expert lah. Jadi jenjangnya pertama level basic yang insya Allah kami adakan besok. Kok besok sih? Di akhir November 26, 27, 28 ini via online, via Zoom webinar, dan pendaftarannya murah. Itu ada di sini tulisannya ya. Daftarnya bisa di bit.ly/kampus cuan basic. Nah, buat yang penasaran kemudian pengen tahu dulu pre-kelasnya, besok Sabtu tanggal 16 November kami mengadakan pre-kelas 16 dan 23 ya. Kami mengadakan pre-kelas kampus cuan untuk yang level basic ini. Gratis pre-kelasnya, seperti biasa jam 9 sampai kurang lebih jam 10-an lah ya. Ikut aja. Jadi kalau ada temen atau bahkan Bapak Ibu sendiri pengen tahu dan pengen belajar saham dari nol banget, atau ada temen saudara yang pengen tahu tentang saham, pengen belajar tentang saham, penasaran apa itu saham dan apa aja yang perlu diketahui kalau misalnya pengen investasi saham atau bahkan pengen trading saham, silakan ikut pre-kelasnya dulu. Boleh, gratis. Link pendaftarannya ada di bawah nanti ya, di deskripsi di bawah. Itu dulu infonya. Sekarang lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin 18 November 2024. Saham pertama ada CTRA. CTRA ceritanya beberapa waktu belakangan ini koreksi lumayan ya. Dan setupnya itu ada di bulan Juli sih. Diawali dari setup dominan break dulu awalnya, kemudian nyambung ada CB1. CB1-nya juga di bulan Juli, dominan breaknya juga di Juli sih. Area belinya itu pre-entry di 1145 dan level entry-nya di 1100-1105. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu, dari minggu lalu kali ya, itu sudah nyamperin area entry. 1105-nya udah dites, bahkan low-nya di bulan November, sementara ini di 1100. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah bisa dibeli sih CTRA-nya ya, dengan stop loss di bawah 1070, atau mau ngantri di sekitar 1025 sampai 1100 juga nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama, kalau tutup di bawah 1070 dan target TP1 1300-an ini nih, 1300 1305 itu ya. Dan saham kedua ada Harum. Hari ini melemah 2,6%. Sebelumnya beberapa hari yang lalu di tanggal 12 itu ada setup dominant break di situ. Ada dominant break, hari ini melemah, nyamperin area belinya sebenarnya. Pre-entry di 1160
area beli atau area entry-nya di 11.40 dan stop loss-nya cukup kalau tutup di bawah 11.25. Jadi sebenarnya ini low risk sekali karena hari ini turun 2,6% dengan volume yang kecil. Jadi untuk besok hari Senin buat yang berminat ya boleh langsung dibeli di 11.45. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 11.25 dan target TP1 12.30, TP2 nya di 12.95. Mudah-mudahan sih ke 12.90-an ya, karena di sini juga ada gap yang belum ditutup nih, 1305. Oke, itu tadi info dan 2 saham pilihan kami untuk hari Senin 18 November 2024. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.